Pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime. Kita simak kemudian adalah NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Hanya nangkring di peringkat 15 atau satu strip dari zona degradasi musim 2023-2024. Jelas bukan kelas klub berjuluk Singo Edan atau Arema FC sebelum Liga 1 dimulai. Arema FC seolah mendebar ancaman. Arema menjuarai Piala Presiden 2024 dengan menghantam Borneo FC lewat adu penalti. Dan dalam laga sesungguhnya kontra Persib 25 Agustus lalu sanggup menahan juara bertahan itu. Nah pemirsa, apakah ini merupakan tanda-tanda kebangkitan Arema atau seperti selama ini hilang dan tenggelam? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama dua pengamat bola spesial yang sudah hadir di studio. Ada Kesit Handoyo dan juga Anton Sanjoyo. Bung Kesit, apa kabar? Kabar baik, Bung Doni. Terima kasih bersama kami. Bung Joy, apa kabar? Baik, Doni. Terima kasih bersama kita. Sebelum kita mulai ngerumpi tentang Arema FC, kita lihat dulu tayangan berikut ini, pemirsa. Tendangan Lucas Frigeri ini memastikan Arema FC menang 5-4 lewat babak tos-tosan atau adu penalti dari Borneo FC guna mengunci gelar Piala Presiden tahun 2024. Klub kebanggaan Arek Malang ini sudah juara Piala Presiden sebanyak 4 kali. Bolehlah dibilang lumayan, sebab itu cuma trofi minor. Sejak 1987, Arema telah menjadi salah satu kekuatan sepak bola nasional. Klub ini pernah juara Liga Sepak Bola Utama atau Gelatama musim 1992-1993. Sekali lagi tidak bisa diremehkan di tengah nama-nama besar di kompetisi semi profesional saat itu. Setelah Galatama dilebur dengan Perserikatan, lahirlah Liga Indonesia. Arema berkokoh. Klub ini juara di musim 2009-2010 dan runner-up di musim 2012-2013. Jika trofi Liga Indonesia, sekarang bernama Liga 1, dianggap sebagai trofi mayor, Arema kemudian tenggelam seperti hilang. Terlebih setelah meletus tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 orang meninggal. Tim jurnalis NTV melaporkan. Arema FC, Bung Kesit, ada apa dengan Arema FC? Analisa Anda? Iya, kalau bicara Liga memang ini baru mulai ya, baru 3 pertandingan. Terlalu dini kah? Terlalu dini untuk mengatakan bahwa Arema ini bakal bangkit atau bakal terpuruk ya. Kalau kita lihat dari hasil pertandingan yang sudah dimainkan oleh Arema, 2 kali seri, kemudian 1 kali kalah ya. Dan sekarang menempatkan mereka di posisi 14 atau 15 ya. Sebenarnya ini buat Arema menurut saya sih masih wajar ya. Kalau kita melihat dari Liga 1 musim lalu, mereka kan nyaris degradasi. Ya. Berada di peringkat ke-15 hanya selisih 3 poin dengan Rans Nusantara yang terlempar ke Liga 2. Jadi saya kira kalau Arema pada saat ini baru menelan 1 kekalahan, kemudian melihat situasi musim lalu yang berada di peringkat ke-15, ini masih wajar ya. Pertandingan masih sangat panjang ya. Simpan energi atau bagian dari strategi? Kalau kita melihat atau mencermati kompetisi, ini kan rangkaiannya sangat panjang ya. Kalau kemudian Arema 4 kali berturut-turut tampil sebagai juara Piala Presiden, termasuk terakhir kemarin mereka tampil sebagai juara Piala Presiden, ya kita anggap aja mereka ini spesialis turnamen. Ya untuk pertandingan-pertandingan yang sifatnya pendek, Arema jagonya. Itu terbukti dari 4 kali mereka tampil sebagai juara. Tapi ketika mengarungi kompetisi yang begitu padat, begitu panjang, apalagi Arema pasca tragedi Kanjuruhan, mereka kan harus nomaden nih. Mereka bertanding tidak di kandang sendiri, tidak boleh dihadiri penonton. Pada saat ini mereka harus tampil di Blitar, di Stadion Supriyadi. Sebelumnya di musim lalu sempat berpindah-pindah tempat dan salah satunya mereka tampil di Bali, ya di stadion milik Bali United. Jadi dalam situasi seperti itu, di mana persoalan non teknis masih terus mewarnai perjalanan Arema, saya kira wajar kalau Arema kemudian berada di peringkat bawah. Beruntunglah mereka tidak sampai terdegradasi ke Liga 2. Oke, saya ke Bung Joy. Bung Joy, catatan Anda seperti apa? Arema FC. Ya, Arema kalau dibilang musim ini baru memainkan 3 pertandingan ya memang terlalu cepat kita untuk menilai. Dan juara pramusim memang
sering tidak hanya di Liga Indonesia tapi di banyak tempat di liga-liga utama pun belum menjadi tolok ukur ya. Kalau di Liga Inggris ada curtain raiser kan, ada Piala Community Shield, itu juga kadang-kadang tidak memberikan gambaran yang utuh terhadap satu musim kompetisi karena kompetisi kan panjang banget. Kalau di Liga Indonesia kan 32 pertandingan ya semuanya. Jadi kalau melihat dalam 3 pertandingan Arema baru bisa mencetak 1 gol, kemudian posisinya 15 dari hasil 2 kali imbang, ya saya kira masih wajar. Seperti yang Kesit bilang tadi kan, kalau musim lalu bahkan pada pekan ketiga sudah berada di zona merah gitu. Yeah. Jadi kalau sekarang ya lumayan lah, wajar-wajar saja. Apalagi seperti yang tadi di Viti bilang bahwa setelah tragedi Kanjuruhan kan Arema ini kan kasihan banget gitu, dalam arti bukan cuma nomaden ya. Dan kebetulan saya kan ada di tim pencari fakta. Saya ada bersama mereka ketika tragedi itu terjadi. Dan saya lihat memang perpecahannya di dalam klub itu juga sangat menyakitkan. Belum lagi perpecahan di level supporter, sehingga kemudian memang ini membuat perjalanan Arema ini kalau masih bisa bertahan saja di Liga BRI 1 ini sekarang, atau yang musim lalu mereka nyaris terdegradasi tapi akhirnya tidak jadi, ya masih bisa dianggap syukur lah. Karena bukan saja mereka nomaden, tapi di internal itu terjadi banyak sekali kekisruhan ya. Bukan masalah finansial sih sebetulnya, tapi lebih ke masalah internal. Jadi menurut saya dalam posisi sekarang kita harus melihat Arema sebagai tim yang berusaha untuk bangkit. Kalau kita lihat dari komposisi pemain, dari pelatih yang baru, lalu pembelian baru, saya rasa sih mereka punya niat yang sangat kuat untuk nggak lagi berada di posisi mediocre lah, paling nggak. Bisa naik ke posisi ya papan atas lah. Ya, coba begini Bung Joy, tolong luruskan catatan saya. Kalau 10 tahun terakhir Arema itu tidak berbuat apa-apa untuk menorehkan prestasi tingkat nasional gitu kan. Buat saya yang bukan pecinta Arema banget-banget gitu kan, itu tanda tanya besar gitu Bung Joy. Arema gitu loh, 10 tahun nggak ngapa-ngapain. Ya oke lah, nomaden, non-teknis dan sebagainya gitu kan. Nah, Liga Indonesia coba kita bicara ini. Ini penting ini catatan seperti ini. Karena kalau kita bicara soal pembinaan, bukan cuma jangka pendek kan, jangka panjang juga. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan terkait kondisi soal ini, Bung Joy? Ya, sebetulnya kan kalau dari sisi finansial Arema nggak kuat-kuat amat ya. Kalau kita bicara klub-klub asal perserikatan, kan mereka bukan saja mereka punya sisi finansial yang kuat seperti misalnya Persib Bandung, Persebaya atau PSM, tapi klub-klub yang besar sebagai bukan perserikatan, yang bukan ex perserikatan itu kan sebetulnya struggle-nya luar biasa. Struggle dalam arti mereka secara finansial mereka kan ditunjang oleh 1-2 pengusaha lah gitu loh. Tapi dari sisi tiketing, dari sisi antusiasme penonton nggak sebesar tim ex perserikatan gitu loh. Jadi kalau Arema masih bisa juara tahun kapan itu udah lama sekali, lalu bisa juara Piala Presiden, menurut saya bagus banget gitu loh. Untuk tim yang dengan kekuatan finansial yang boleh dikatakan mandiri ya, dan hanya tertopang pada satu figur yang namanya Iwan Budianto gitu misalnya. Kan ya kita agak merasa bahwa ini industrinya belum berjalan secara maksimal. Meskipun kalau kita hitung industri persepak bola nasional itu dalam 5 tahun terakhir nilainya itu udah lebih dari 10 triliun. Gitu loh, nilai industrinya. Tapi kan yang bisa memonetasi industri itu tidak terlalu banyak klub gitu loh. Yang saya catat salah satunya mungkin Persib ya. Karena memang mereka secara administrasi, manajemen barangkali yang paling rapi. Dan saya lihat juga pengelolanya sangat-sangat profesional. Dan itu tidak terjadi pada banyak klub yang lain gitu loh. Termasuk barangkali Arema. Jadi harusnya sih kalau mereka masih bisa bertahan, paling tidak di papan tengah untuk musim ini ya. Menurut saya itu sudah pencapaian yang bagus lah dari Arema, yang menurut saya tim yang menurut saya bukan dikasihani ya, tapi kita harus menaruh respect pada struggle mereka dalam 2 tahun terakhir apalagi. Oke, itu yang paling penting. Bung Kesit, berjuang terus bukan cuma di lapangan rumput gitu kan, tapi di luar. Soal non-teknis, ini pengaruhnya seperti apa? Kalau kita bicara bagaimana faktor non-teknis, kemudian dengan nomadennya Arema ini kemana-mana, itu mempengaruhi secara mental pemain? Suka tidak suka pasti akan memberikan pengaruh ya. Kita tahu bagaimana Arema dengan Aremanianya, setiap kali mereka tampil di kandang sendiri itu
sangat luar biasa. Iya. Arema dengan Aremanianya bahkan pernah tercatat sebagai supporter terbaik yang dimiliki oleh Indonesia ya. Tapi tadi seperti yang dikatakan oleh Joy, ada perpecahan di sana ya, supporter terbelah. Iya. Kemudian juga di manajemen juga ada sedikit clash barangkali ya. Ini juga memberikan situasi yang tentu saja akan membuat konsentrasi para pemain, suka atau tidak suka pasti terganggu. Belum lagi ketika mereka harus bermain di luar kandang. Artinya ketika mereka tampil di luar kandang, dalam tanda kutip mereka sebenarnya adalah tuan rumah, tapi tidak ada supporter. Supporter yang biasanya begitu gemuruh, begitu antusias mendukung. Sekarang di Blitar ya? Sekarang mereka harus ke Blitar. Ya, walaupun nggak terlalu jauh sebenarnya. Iya, tapi kan mereka belum boleh menghadirkan penonton ya. Iya. Belum lagi pertandingan away. Jadi, kalaupun Arema tampil di kandang sendiri dalam tanda kutip, mereka serasa away. Serasa seperti ya bukan bermain di kandang sendiri. Jadi saya pikir situasi-situasi seperti ini sangat mengganggu ya. Untuk sebuah tim yang biasanya mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa dari supporternya, kemudian kehilangan atmosfer pendukung pada saat tampil di kandang sendiri, ini betul-betul akan sangat mengganggu ya. Memang di satu sisi tekanan terhadap para pemain itu mungkin sedikit berkurang ya, karena pressure dari penonton itu kan kadang juga bisa berakibat tekanan itu bisa berakibat negatif juga gitu ya, ketika tim tampil jelek misalnya, atau ketika tim menghadapi tim yang secara kekuatan di bawah Arema, tapi kemudian tidak mampu berbuat banyak. Ini juga memberikan pengaruh yang besar ya ketika supporter hadir di sana. Tapi ketika tidak ada supporter, ini kan seperti hambar, stadion kosong, kemudian mereka tidak ada pemain ke-12 seperti tim-tim lain yang selalu memberikan dukungan pada saat mereka tampil di kandang sendiri. Iya, tapi kalau klub sekaliber Arema FC itu artinya ketika dia dalam kondisi terpuruk, dia tidak perlu waktu lama untuk kemudian bangkit kembali kan, mencapai titik sempurnanya seperti sebelum itu. Iya, buat tim-tim yang memang sudah begitu kuat ya pondasinya, apalagi Arema kita tahu nama besarnya seperti apa begitu ya. Mereka sudah teruji ya pada saat situasi terpuruk, pada saat mereka di atas mereka sudah teruji. Kita lihat saja lah musim lalu ya, ketika ada tragedi yang sangat mengenaskan, mereka harus kehilangan banyak supporter akibat tragedi Kanjuruhan, tapi mereka masih bisa tetap eksis. Mereka masih tetap bisa bertahan, berupaya untuk tidak terdegradasi. Artinya mentalitasnya sebenarnya lebih kuat dong. Iya, secara mentalitas mereka kuat. Secara mentalitas kuat, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu kemudian ada pemain yang keluar. Ada pemain baru yang hadir. Mungkin pemain baru yang dihadirkan oleh Arema tidak merasakan bagaimana peliknya persoalan sebelumnya ya. Beda, chemistry-nya beda. Tapi ketika pemain-pemain baru ini kemudian dihadirkan, tapi secara teknis mereka mampu mengangkat performa tim, ini akan menjadi keuntungan tersendiri pada saat mereka menghadapi tim-tim kuat. Oke, Bung Joy. Terus apa dong untungannya atau pentingnya menjadi juara Piala Presiden dibandingkan dengan mengalahkan Borneo United itu loh, bagi klub seperti Arema FC itu? Ya, seperti yang tadi dibilang di VT, kalau itu dianggap major trophy, ya itu sebetulnya awal yang bagus ya untuk Arema. Tapi saya menambahkan bukan saja perpecahan di kalangan supporter atau juga ada internal faktor ya di Arema. Tapi sampai hari ini, Doni, kelompok-kelompok supporter Arema itu masih datang ke markasnya Arema untuk menuntut keadilan. Karena memang kalau kita lihat dari rentetan sejak kasus Kanjuruhan, kan sebetulnya keluarga-keluarga korban ini kan tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan, gitu loh. Di pengadilan, polisi-polisi yang ditersangkakan dan menjadi terdakwa kan sebagian besar bebas malah, gitu loh. Jadi mereka mau menuntut ke siapa? Ya datangnya ke Arema, datangnya ke markas Arema, gitu loh. Nah ini kan bukan saja mengganggu kalau misalnya mainnya mungkin tidak di Malang karena mereka nomaden, ya itu persoalan juga. Tapi kalau mereka sehari-hari ada di situ, suasana Kota Malang sendiri sampai hari ini mereka masih menuntut keadilan karena mereka tidak mendapatkan keadilan yang dibutuhkan. Nah, apalagi kalau memang mereka katakanlah bermain di Blitar yang rumputnya jelek itu kata pelatihnya. Juga kan secara kondisi pemain, kebanyakan mereka tinggal di Malang misalnya, mereka harus pergi berpuluh kilometer ke Blitar, kan persoalan juga, belum lagi ongkos. Ya, bagi klub itu kan main di kandang tapi serasa tandang, gitu kan. Jadi kan bukan saja cuma tidak ada penonton, tapi juga menurut saya secara psikologis mereka sebetulnya tidak enjoy dengan itu gitu loh.
saya sempat baca hukuman terhadap Arema dalam kasus Kanjuruhan sudah dirilis, tapi mereka tetap nggak bisa main di Malang. Stadion Gajayana masih direnovasi, Stadion Kanjuruhan sudah dirubuhkan, sementara mereka nggak punya home base gitu loh. Home base Malang itu sekedar nama saja, tapi mereka bermain di Blitar yang tambah lagi rumputnya. Saya bisa bagus. merasakan ya aspek psikologisnya ketika rumah kita ya, bukan rumah kita. Artinya mau tidak mau Bung Joy itu pasti akan secara psikis memengaruhi mentalitas pemain. Tetapi artinya yang mau saya tanyakan Bung Joy, tragedi Kanjuruhan ini memiliki multiplier impact, dampak kemana-mana. Artinya bukan cuma masalah hukum, keadilan, tapi yang paling penting mentalitas pemain. Apa yang harus dilakukan oleh tim ini atau pengelola klub ini agar menjaga mentalitas pemain? Mau dia main di rumah sendiri, di rumah tetangga, tetapi dia tetap sebagai Arema FC yang Singoedan yang kita ingat itu loh, Bung Joy. Ya, Arema FC Singoedan hanya bisa menjadi Singoedan ketika mereka bermain di Gajayana atau bermain di Kanjuruhan. Di luar itu, untuk menjadi Singoedan memang butuh mentalitas yang sangat tangguh. Dan itu menurut saya bukan hal yang sangat mudah bagi mereka. Meskipun sebagian besar pemain juga sebetulnya udah bermain beberapa musim, tapi untuk mengembalikan jiwa Singoedan tanpa Aremania atau Aremanita, rasanya memang agak sulit. Jadi sekali lagi, kalau saya lebih apresiasi mereka masih bisa menunjukkan bahwa mereka layak berada di liga tertinggi kita. Jadi kalau mereka punya prestasi yang lebih bagus dari musim lalu, katakanlah naik 2-3 peringkat atau bisa menerobos ke papan atas, saya kira itu apresiasi yang luar biasa bagi mereka. Karena mereka sudah menunjukkan melewati badai 2 tahun ini, mereka tetap tangguh dan bisa menjadi challenge bagi siapapun untuk bisa menjadi juara Liga 1. Dan itu menurut saya adalah juara juga lah. Dan mereka kan harus merebut hati para Aremania juga, yang sebetulnya sebagian besar juga patah hati terhadap mereka. Dan ini yang menjadi persoalan. Dan menurut saya sampai hari ini, Iwan Budianto menurut saya tidak berani tampil secara publik, secara terang-terangan, karena masih ada tuntutan-tuntutan itu. Jadi rasanya sih harusnya kita memberi sokongan ya yang cukup ya kepada Arema, untuk bisa bangkit lah musim ini, paling tidak jangan lagi nyaris-nyaris terdegradasi. Kalau bisa sih nyodok-nyodok ke papan atas. Iya, salah satu dukungan moral kita adalah hari ini kita diskusi bertiga. Paling tidak bisa memotivasi kembali Singoedan itu. Cuma Bung Kesit, namanya Singoedan itu harusnya ada sesuatu yang bisa men-trigger mereka menjadi lebih cepat kembali menjadi edan itu. Walaupun tidak di lapangannya sendiri, tidak rumahnya sendiri. Apa faktor utama trigger itu kira-kira? Iya, saya pikir kehadiran pemain-pemain baru Arema ya pada saat ini itu bisa menjadi salah satu trigger juga ya. Ketika sebagian kekuatan mereka mungkin tergerus, tapi hadirnya pemain-pemain baru menurut saya dari 3 pertandingan yang sudah dimainkan sebenarnya cukup menjanjikan. Ya. Lawan Persib terakhir semalam, mereka mampu menahan imbang. Main di kandang Persib Bandung. Yang kita lihat bagaimana kekuatan Persib saat ini juga boleh dikatakan cukup dahsyat. Tapi Arema mampu memberikan perlawanan, bahkan mampu merepotkan Persib. Menahan Persib bukan lumayan ya, oke lah ya. Dengan kondisi yang kita diskusikan seperti karena segini. main di kandang Persib ya. Di kandang Persib, betul. Dan kalau saya lihat dari formasi pemain-pemain yang ada di Arema pada saat ini, mereka punya Dalberto ya, yang semalam menciptakan gol, bahkan mencetak gol lebih awal sebelum akhirnya Persib menyamakan kedudukan di menit terakhir babak pertama. Kemudian ada pemain-pemain baru lainnya yang berasal dari Kolombia seperti Guevara. Kemudian juga ada Willem Moreira. Ya, ini pemain-pemain baru. Di belakang ada Telles, rekrutan dari PSS Sleman. Saya pikir dengan komposisi pemain-pemain baru ini ditambah pemain-pemain lama Arema seperti Dedi, kemudian masih ada pemain-pemain lainnya yang pada saat ini juga seperti Loko Lingoy juga masih bertahan di Arema. Ini sebuah situasi yang menurut saya secara tim ya cukup menjanjikan. Jadi kalau kemudian Arema bisa naik dari peringkat sebelumnya 15, katakanlah berada di posisi 10 besar, itu sudah sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Oke, tahan dulu komentar Anda berdua, Bung Kesit, Bung Joy. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak, kami akan segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Tetap bersama kami.
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Kami tengah berdiskusi tentang Arema hilang, Arema dicari. Sebenarnya nggak kemana-mana, kata Bung Joy dan Bung Kesit. Arema masih ada, tinggal kita tunggu momentum yang tepat. Bagaimana Arema bisa kembali jadi Singo Edan. Oke, Bung Joy, Bung Anton, saya minta Anda melihat sama-sama tayangan grafis berikut ini. Ini rekam jejak bagaimana Arema FC dari tahun 1992, ini masih Galatama, ya. Itu tahun 79 sampai 94 ya. Dia Arema kemudian juara, runner up-nya itu Pupuk Kaltim. Ini musim 92-93, Arema juara. Kemudian untuk Liga Indonesia, kelewatan saya, kurang cepat bacanya. Oke, kita lanjut untuk Indonesia Super League 2008-2015. Ini di 2009-2010, Arema juaranya, runner up-nya Persipura. 2012-2013, Persipura gantian tukeran sama Arema, ya. Sementara 2017 sampai sekarang, nihil. Saya belum melihat nama Arema, ya. Iya. Bung Kesit lihat ada Arema dari 2017 sampai sekarang. Iya, memang Arema ya biasanya bertengkar di papan tengah, ya, papan tengah. Dan yang terakhir yang seperti kita tahu juga, Kalau papan tengah nggak muncul di atas. betul. Begini, coba kita analisa. Saya minta Anda berdua analisa ya, dari Anda dulu Bung Kesit. Arema sebelum Kanjuruhan, ya, dan Arema sekarang ini. Apa garis merah besarnya yang kemudian terlihat sangat berbeda? Iya, sebenarnya kalau saya telisik lebih jauh lagi ya, Arema di zaman Galatama luar biasa. Banyak pemain-pemain hebat lahir dari Arema. Salah satunya misalnya seperti Aji Santoso, ya. Kemudian juga Kuncoro yang saat ini menjadi asisten di Arema. Dulu ada nama Singgih Pitono yang juga pernah menjadi andalan bagi Arema. Ada Meki Tata gitu. Tapi kemudian perlahan-lahan Arema mulai tergerus ya. Situasinya memang semakin agak kurang kondusif ya ketika Arema terpecah. Ya, Arema terpecah. Kita mungkin masih ingat ketika ada dua Arema yang kemudian membuat Arema seperti terbelah. Ya. Saya pikir itu konflik internal cuma ada di partai politik. Masa di klub sepak bola juga sampai. Ya, jadi situasi ini juga cukup memberikan pengaruh ya bagi perjalanan Arema dalam mengarungi Liga Indonesia. Itu tidak bisa dimungkiri menurut saya, Bung Doni ya. Suka atau tidak suka, memang perpecahan yang terjadi di Arema itu memberikan dampak terhadap hadirnya prestasi bagi Arema. Ya, cuma Bung Joy, seingat saya ya, ini kita harus fair juga. Sebelum Kanjuruhan, Bung Joy, sebenarnya prestasi Arema juga sudah mulai pelan-pelan menukik ke bawah begitu loh. Kanjuruhan hanya semacam konfirmasi saja bahwa memang ada big problem begitu loh, yang kemudian terbawa sampai hari ini. Setuju nggak dengan catatan itu? Betul, dan seperti yang saya tidak ingin menegaskan, tapi saya sebetulnya ingin menggarisbawahi ya bahwa setelah perpecahan Arema itu memang terjadi masalah yang menurut saya di kalangan Kota Malang, di kalangan masyarakat Kota Malang itu juga nggak bisa dipersatukan lagi, dan ini yang sangat berdampak kepada klub. Bahkan pada pemilihan manajer, pada pemilihan kalau ownernya itu juga ya, yang Arema yang kita kenal sekarang. Yeah. Tapi pada pemilihan manajer dan macam-macam itu juga terjadi dispute yang luar biasa gejolaknya. Dan saya tolong dikoreksi Sid. Pada 2009-2010 itu kan mereka yang gagal ke kejuaraan Champion Asia ya, kalau nggak salah, yang terlambat didaftarkan, ya kan? Itu menurut saya juga menjadi pukulan ya bagi Arema, karena dia statusnya kan juara gitu loh, tapi nggak bisa berangkat ke Liga Champions Asia karena PSSI terlambat mendaftarkan gitu loh. Nah ini kan sebetulnya tragedi yang berulang-ulang sebetulnya dialami oleh Arema, bukan saja di internal tapi juga dalam konteks dengan federasi, belum lagi kemudian kasus Kanjuruhan. Dan kalau saya lihat setelah kalau Kesit bilang tadi pada era Galatama mereka cukup oke, memang kan badai besarnya di persepak bolaan nasional itu pada 1994 ketika PSSI menetapkan bahwa tim-tim eks-perserikatan boleh berkompetisi secara profesional dalam tanda kutip, meskipun sifatnya masih semi
profesional, dan itu memukul tim seperti Arema ya, yang betul-betul mengandalkan pada finansial mereka sendiri. Tidak ada bantuan dari APBN, apalagi pada saat itu APBN boleh dihibahkan Ya, kepada APBD klub ya. APBD boleh dihibahkan dalam bentuk hibah, malah nggak perlu dikembalikan. Jadi mereka startnya aja udah kalah gitu loh. Jadi kalau mereka kemudian tidak kocap, tidak ada suaranya di pasca 94, boleh jadi memang karena kesulitan finansial. Saya ingat betul ketika saya berdebat dengan Nurdin Halid waktu itu soal profesionalisme di klub-klub Indonesia. Bagaimana tim seperti Arema bisa bersaing dengan Persib, Persebaya, PSM yang punya APBD, yang nggak perlu dikembalikan, gitu loh. Ini kan jadi persoalan krusial bagi liga di Indonesia ini. Dan Arema menurut saya salah satu korban dari kebijakan menyatukan liga amatir dengan liga profesional, menurut saya secara serampangan. Dan inilah yang dampaknya sekarang. Bahkan saya punya tesis, kalau tahun 94 tidak terjadi penyatuan liga pro dengan liga amatir, sepak bola Indonesia udah maju, udah jauh melampaui Thailand, bahkan mungkin bisa bersaing dengan Jepang. Karena apa? Kita membentuk betul-betul sepak bola secara profesional. Tidak tergantung kepada APBD yang masih mereka pakai barangkali 10 tahun lebih setelah 1994. Jadi mereka secara finansial tidak mandiri karena masih tergantung APBD. Sementara klub yang non perserikatan, yang bukan eks perserikatan, mati-matian mengais-ngais dari industri yang menurut saya juga tidak terlalu bagus lajunya pada tahun 90-an sampai awal 2000-an. Jadi kita harus melihat dalam konteks yang lebih besar, klub seperti Arema ini kenapa tidak banyak kocapnya, tidak banyak suaranya di konstelasi sepak bola nasional, apalagi setelah kasus Kanjuruhan, mereka lebih tenggelam lagi. Nah, mudah-mudahan nih 2004-2005 seperti Kesit bilang tadi udah banyak pemain baru masuk juga, pelatihnya juga baru ya, kita masih harus lihat sih pelatih baru ini asal Brazil dengan banyak pemain-pemain juga diambil dari Brazil, dan kemarin ketika melawan Persib ada beberapa pemain juga kan yang cedera gitu loh. Jadi memang belum full kekuatannya. Kita akan lihatlah pada tengah musim seberapa jauh perjalanan dari Arema Malang. Jadi kita harus bersabar. Iya. Ya, Itu yang kata berlaga kuncinya. mereka, kita yang ribut. Artinya saya setuju pendapat Anda berdua. Kita harus mendukung secara moral, apalagi dengan kondisi yang dialami oleh Arema. Cuma pertanyaan saya nih, kalau kita melihat Arema yang sekarang, yang dilengkapi juga dengan pemain-pemain asing, ya kan, dengan kondisi yang sudah berbeda sebelum Kanjuruhan, kira-kira berapa lama, Bung Kesit, Arema kemudian untuk mencapai titik seedan sebelum Kanjuruhan? Waktunya berapa lama? Ya, saya pikir musim ini menjadi kesempatan besar bagi Arema ya, untuk bisa berbenah diri, untuk bisa kembali menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang punya kualitas, mereka adalah tim yang memang mampu bersaing dengan tim-tim yang selama ini selalu merajai Liga 1. Katakanlah Persib Bandung, PSM Makassar, Persebaya Surabaya, atau Persija Jakarta. Saat ini memang dari tim-tim atau klub yang berasal dari Galatama, itu kan praktis hanya tinggal Arema dan sekarang Semen Padang, tim yang promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Selebihnya adalah tim-tim eks perserikatan. Ada Borneo memang ya, Borneo FC masih tampil. Saya pikir untuk bisa bersaing lebih jauh, modal itu ada pada Arema pada saat ini. Sepanjang mereka bisa tampil konsisten, kemudian ya melupakan bahwa mereka memang tidak bisa bertanding di kandang sendiri, tapi menjadikan setiap pertandingan itu adalah trigger untuk bisa mengangkat kejayaan Arema. Peluang itu sangat terbuka. Anda bilang kandang sendiri, saya jadi ingat bulian tim-tim lain tuh kandang sendiri. Yang mana kandang sendiri? Iya. Jadi memang ini sesuatu yang menurut saya menjadi seharusnya bisa menjadi pemantik juga bagi Arema ya, walaupun mereka tidak dihadiri oleh penonton, tidak tampil di Malang. Kalau mereka bisa mewujudkan keinginan masyarakat Malang yang ingin prestasi Arema itu kembali terangkat, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sangat prestisius ya. Arema punya modal. Arema dilengkapi oleh pemain-pemain yang menurut saya bisa bersaing di Liga 1. 3 pertandingan baru awal ya. Kalau mereka sudah mencatat 2 kali seri, kemudian 1 kali kalah, itu sesuatu yang menurut saya lumrah. Kalau ya. Arema tidak bisa memanfaatkan momentum musim ini, apa yang terjadi? Saya pikir mereka akan kehilangan momen. Selama-lamanya?
bisa selama-lamanya, bisa juga tidak ya. Bisa juga sesaat gitu. Iya. Tapi dengan nama besar yang disandang oleh Arema, saya pikir potensi Arema untuk bisa bangkit ini sangat besar. Oke, Sangat janganlah sampai terjadi ya. Iya. Arema ini menghiasi sejarah persepak bola Betul. tanah air kita. Bung Anton, kalau kita bandingkan Arema dengan Pelita Jaya dan Niak Mitra, nah apa catatan yang bisa Anda sampaikan paling tidak memberikan kontribusi masukan positif lah buat Singo Edan ini, Bung Joy? Ini paling tidak yang masih eksis kan sekarang cuma dari yang ex Galatama seperti Kesit bilang tadi ya, sekarang paling satu dari sedikit ya Arema. Kalau kita bandingkan Niak Mitra, wah udah terlalu jauh dan klub itu juga sudah bubar. Pelita Jaya ya tinggal namanya saja, tinggal campnya masih ada di Sawangan, tapi sudah tidak ada kegiatan yang berbau Pelita Jaya kecuali cabang olahraga yang lain. Nah, tetapi kalau kembali kepada apakah ini momentum, ya saya kira. Tapi sangat tergantung juga kapan mereka bisa kembali main di Malang. Itu jadi persoalan. Gitu loh. Karena Arema tanpa Aremania dan Aremanita bukan Arema. Gitu loh. Ini yang sudah melekat pada jiwa mereka selama bertahun-tahun. Gitu loh. Dan 2 pertandingan ke depan kan juga sangat berat ya. Mereka masih harus menghadapi Bali United kalau nggak salah pada tanggal 11, ada PSM Makassar juga pada tanggal 15. Jadi ini persiapan yang menurut saya sangat rumit ya bagi pelatih, apalagi juga pelatihnya baru. Meskipun pelatih Brazil pasti ada masalah dengan komunikasi, gitu loh. Nah ini yang harus kita pertimbangkan juga. Kalau Anda tanya seberapa panjang Arema bisa bangkit, sangat tergantung pada banyak hal. Kalau saya melihatnya, apakah pelatih baru ini mampu kemudian bisa beradaptasi langsung dengan keseluruhan pemain Arema dan seluruh konstelasinya, bukan saja Arema tapi juga pendukungnya dengan manajemennya. Lalu seberapa lama mereka bisa kembali main di Malang. Kalau sudah bisa bermain di kandang sendiri, benar-benar kandang, bukan kandang artifisial, menurut saya mereka akan segera bangkit dengan semua kekuatan yang mereka punya. Kalau saya lihat dalam 2 pertandingan lawan Borneo, mereka memang terdominasi ya. Tetapi ketika melawan Persib Bandung, bahkan mereka harusnya bisa menang. Kalau tembakan striker mereka tidak kena tiang tuh di menit-menit awal, mereka udah bisa leading 2 gol. Dan leading 2 gol bisa mempengaruhi keseluruhan jalannya pertandingan. Gitu loh. Jadi bersaing dengan Persib, bahkan di kandang Persib mereka bisa kok. Apalagi kalau mereka bermain di kandang sendiri yang benar-benar kandang ya, bisa bermain di Gajayana atau di Kanjuruhan yang sudah direnovasi. Saya rasa titik baliknya di sana. Kalau dari sisi semangat ya, kita lihat musim lalu mereka gila-gilaan lolos dari zona merah dan mereka bisa. Gitu. Mereka harusnya bisa bertahan dan bisa lebih bagus prestasinya di musim ini. Ya naiklah ke papan tengah atas atau bisa nyodok ke papan atas. Saya rasa sih mereka punya kemampuan untuk itu. Oke, terakhir Bung Kesit, lebih baik nunggu Kanjuruhan selesai, direnovasi, dibangun ulang, atau bermain di Gajayana yang lebih kecil? Saya pikir ini kalau kita bicara soal kandang, kita bicara home base, ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Klub sebesar Arema dengan nama besarnya, tapi tidak bisa tampil di kandang sendiri, di stadion kebanggaan mereka sendiri, ini sesuatu yang menurut saya sangat ironis ya. Jadi saya pikir sambil menunggu kesiapan Gajayana, sambil menunggu kesiapan stadion itu betul atau Kanjuruhan itu bisa digunakan. Saya pikir yang paling penting buat Arema sekarang adalah bagaimana mereka mempertahankan konsistensi untuk tetap berada di Liga 1. Jadi ketika nanti stadion atau home base mereka sudah betul-betul ready dan mereka sudah bisa kembali ke kandangnya, mereka tetap berada di Liga 1, bukan di Liga 2 atau Liga 3 gitu. Oke. Dan satu hal yang paling penting buat pemain semua, jangan kebanyakan nonton berita politik biar tidak ikut-ikutan ketularan konflik internal partai politik. Bung Kesit, terima kasih. Sama-sama, Bung Doni. Bung Joy, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Ya pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.